Video ini saya rekam saat liburan cuti tahunan tahun 2023 kemarin. Karena lagi gabut dan iseng-iseng buka laptop, tidak sengaja saya menemukan video yang penuh dengan kenangan sampai akhirnya saya rangkai menjadi sebuah alur cerita perjalanan. Saat itu kami memutuskan untuk memulai sebuah perjalanan bersama keluarga. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kenangan dan keindahan. Langit biru cerah menyambut kami ketika beranjak, dengan membawa tas kecil yang berisi kamera, catatan, dan impian perjalanan. Kumara Family berangkat dari desa Dermasari menuju ke arah utara, tepatnya ke arah Kabupaten Purbalingga, karena tujuan wisata kali ini berada di Purbalingga. Untuk menuju lokasi, kami memutuskan melewati jalur pedesaan sekaligus menikmati suasana alam pedesaan yang masih asri. Desa pertama yang kami lewati saat masuk ke Purbalingga adalah Desa Kedung Legok, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara. Sebuah pesona pemandangan indah di desa membuat mata dan pikiran sejenak menikmati pemandangan. Kulturasi budaya yang masih kental dan penuh dengan misteri mengajak kami untuk bernostalgia. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan hamparan sawah nan luas yang berada di kanan kiri jalan. Tidak ingin melewatkan momen, kami pun mengabadikannya dengan kamera handycam. Udara di kampung juga masih bersih dan tidak terkontaminasi polusi, sehingga sesekali kami membuka jendela mobil untuk merasakan udara Purbalingga. Sedikit cerita, Kabupaten Purbalingga memiliki keindahan geografis yang sungguh memukau. Letaknya yang strategis di tengah-tengah rangkaian pegunungan dan sungai-sungai menambah daya tarik yang tak terlupakan bagi siapapun yang datang berkunjung. Jika kita melirik ke sebelah utara, terbentang dataran tinggi yang menawan, serta Gunung Slamet yang menjulang gagah di Cakrawala. Pemandangan ini benar-benar memikat mata, dan memberi nuansa tenang dan megah pada lingkungan sekitarnya. Tak kalah menariknya, di sebelah selatan Purbalingga terhampar Sungai Serayu yang mengalir dengan indah. Gemerlapnya aliran air yang mengalir di antara pemandangan alami yang mempesona, menciptakan suasana yang menyejukkan dan memberi pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung. Letak geografis Purbalingga yang berada di tengah-tengah kaki Gunung Slamet membuat Purbalingga kaya akan wisata air. Salah satunya adalah Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoran Mas, di mana tempat inilah yang menjadi tujuan utama Kumara Family kali ini. Setelah berkendara kurang lebih 45 menit, akhirnya kami sampai di tujuan utama, yaitu Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoran Mas. Saya sudah mendengar banyak cerita tentang keindahan alam dan nilai edukatif yang dimiliki tempat ini. Apalagi sekitar 20 tahun yang lalu, saya pernah berkunjung ke sini. Dengan tas dan kamera di pinggang, kami melangkah menuju pintu gerbang taman. Sebelum masuk, tidak lupa kami membeli tiket dan menikmati wisata edukatif di Purbasari. Mbak. Saat masuk ke dalam, kami disambut oleh hijaunya pepohonan dan suara riak air yang mengalir deras di Pancoran Mas. Pertama-tama kami memutuskan untuk mengunjungi area edukasi di dalam taman. Ayo Kumara. Daya tarik Purbasari Pancoran Mas terletak pada beberapa spot wisata yang dapat dikunjungi pengunjung tanpa membayar biaya tambahan lagi. Inilah salah satu alasan mengapa wisata Purbalingga yang satu ini selalu ramai dikunjungi. Kami memasuki ruangan pendidikan di mana terdapat berbagai pameran tentang kekayaan alam flora dan fauna setempat. Gambar-gambar interaktif dan replika hewan-hewan langka membuat pengalaman belajar kami semakin hidup. Kami merasa seolah-olah berada di tengah hutan di antara berbagai jenis pohon dan binatang yang dilindungi. Apa itu? Spot wisata yang pertama bernama Aquarium Exotic River World, yang merupakan wahana wisata berupa akuarium raksasa yang mengoleksi berbagai jenis ikan dari berbagai belahan dunia. Konon ada sekitar 200 jenis ikan air tawar yang ada di River World ini. Wah, banyak bener ya. Kumara pun sangat antusias menyaksikan berbagai jenis ikan yang ada di akuarium.
Sabar ya sebentar lagi kamu bakal lihat ikan yang lebih besar. Riverboat ini cocok banget sebagai tempat wisata edukasi di Purbalingga, karena pengunjung yang datang ke sini bisa mengenal berbagai jenis ikan dari belahan dunia. Ikan-ikan yang ada di riverboat ini diantaranya adalah Arapaima gigas, piranha, aba-aba Amazon, yang ketiganya merupakan jenis ikan yang mengagumkan, baik ukuran maupun bentuknya. Setelah dari riverboat, kami menuju ke ruang diorama. Spot yang satu ini berisikan beberapa hewan yang sudah mati kemudian diawetkan, yang dapat menjadi tempat wisata edukasi yang sangat menarik untuk dikunjungi khususnya anak-anak. Di lokasi yang sama kita juga bisa melihat ikan Arapaima. Sekedar informasi, ikan Arapaima merupakan jenis ikan air tawar terbesar di dunia yang berasal dari perairan daerah tropis Amerika Selatan. Ikan ini dapat tumbuh maksimal 3 meter dengan berat mencapai 200 kg. Selanjutnya kita menuruni anak tangga yang berbentuk setengah lingkaran menuju ke spot berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat ikan Arapaima dengan lebih jelas ya. Ini ikan Arapaima. Kami melanjutkan langkah menuju lorong yang dipenuhi dengan kerlap-kerlip lampu yang sangat menawan. Masih di lokasi yang sama terdapat akuarium Toyosuka. Sekilas mirip akuarium raksasa yang ada di SeaWorld Ancol, di mana kita akan berjalan di bawah terowongan sedangkan berbagai jenis ikan melintas di atas, kiri dan kanan kita. Nih ikannya nih. Saat keluar dari Toyosuka, terdapat kolam terapi ikan yang bisa dimanfaatkan pengunjung sebelum meninggalkan dunia perikanan di Purbasari Pancuran Mas ini. Spot berikutnya bernama Exotic Bird Park yang merupakan penangkaran dari berbagai jenis burung, di mana ada sekitar 75 jenis burung yang berasal dari wilayah Indonesia bagian timur dan beberapa negara lain. Salah satunya adalah burung kasuari yang berasal dari Indonesia bagian timur. Lalu kita melewati sebuah lorong yang estetik menuju ke sebuah bangunan besar seperti aula yang berisi pameran mobil. Selain mengunjungi spot-spot wisata yang mengedukasi, juga terdapat beberapa wahana permainan yang bisa menambah keseruan liburan di Pancuran Mas. Ada area playground yang dapat dimainkan oleh anak-anak dengan bebasnya. Kami berhenti sejenak di area taman bermain di mana anak-anak riang gembira bermain di perosotan dan ayunan. Suasana ceria ini menambah kehangatan di dalam taman, sehingga membuatnya menjadi tempat yang ramah bagi keluarga dan pengunjung dari berbagai usia. Di sini kita juga dapat mengelilingi sebuah danau buatan dengan menggunakan perahu. Pancuran Mas juga memiliki kawasan konservasi rusa loh, sehingga lengkap sudah edukasi tentang binatang, baik binatang darat, udara maupun air semuanya ada di sini. Di sini kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di bawah rimbunya pohon, kami bersantai sambil menikmati suasana yang begitu asri. Terkadang keheningan di bawah rimbunya pohon lebih bermakna daripada kata-kata yang terucap. Disitulah kita menemukan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah bersantai sejenak, kami melanjutkan perjalanan melewati jalur-jalur setapak yang mengelilingi taman. Pepohonan rindang dan hamparan bunga-bunga warna-warni membentang di sepanjang jalan. Dan angsa yang berenang-renang menambah keindahan estetika alam sekitar.
Sebetulnya masih banyak lagi tempat wisata di Purbasari, seperti kolam renang yang sudah dilengkapi dengan wahana permainan air seperti seluncuran air dan perosotan. Serta terdapat juga homestay yang dapat disewa dengan harga yang worth it. Akan tetapi berhubung hari semakin sore, kami memutuskan untuk mengakhiri jalan-jalan kali ini. Berkeliling atau berwisata di Purbasari Pancoran Mas Purbalingga tentunya excited banget. Areanya cukup luas, banyak hal-hal seru yang akan kamu temukan. Sebelum pergi meninggalkan Pancoran Mas, kita juga dapat membeli oleh-oleh di galeri souvenir untuk dibawa pulang dan menjadi sebuah kenangan. Berlibur di Purbasari Pancoran Mas lengkap banget bukan? Perjalanan di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoran Mas tidak hanya memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya pelestarian alam dan pendidikan. Kami meninggalkan taman dengan hati yang penuh rasa syukur akan keindahan alam dan kearifan lokal yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kenangan perjalanan Kumara. Bagi kami perjalanan kali ini begitu berharga, penuh dengan pesan, kesan, serta edukasi, dan yang pasti akan selalu kami kenang karena entah kapan lagi kami bisa jalan-jalan bersama keluarga. Akhirnya sampai di sini perjalanan Kumara. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari kamu penuh berkah dan inspirasi.